Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufti Insan Salamah, asal Manado, dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Argopuro PGRI Jember. Di sini saya akan sedikit membahas tentang apa itu konflik. Apa sih konflik itu menurut kalian? Seperti yang kita lihat, di sini ada gambar dari konflik itu sendiri, seperti konflik kerap hadir di kehidupan sehari-hari kita, entah itu antar perorangan, anggota keluarga, maupun masyarakat. Istilah konflik berasal dari bahasa Latin con, yang berarti bersama, dan fliger, yang berarti benturan atau tabrakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, konflik diartikan sebagai percecokan, perselisihan, atau pertentangan. Sedangkan konflik sosial yaitu pertentangan antar anggota atau masyarakat yang bersifat menyeluruh di kehidupan. Menurut Nurjana 1994, konflik sebagai akibat situasi di mana keinginan atau kehendak yang berbeda atau berlawanan antara satu dengan yang lain, sehingga salah satu atau keduanya saling terganggu. Di sini ada faktor dari penyebab konflik. Yang pertama, perbedaan antar individu. Perbedaan pendirian dan perasaan mungkin akan melahirkan bentrokan antar mereka, terutama perbedaan pendirian dan perasaan. Yang kedua, perbedaan kebudayaan. Perbedaan kepribadian dari orang perorangan tergantung pula dari pola-pola kebudayaan yang menjadi latar belakang pembentukan serta perkembangan kepribadian. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan antara individu maupun kelompok merupakan sumber lain dari pertentangan, baik kepentingan ekonomi, politik, dan sebagainya. Yang keempat, perubahan sosial. Perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat untuk sementara waktu akan mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang dapat menyebabkan munculnya golongan-golongan yang berbeda pendiriannya. Adapun dampak positif dari konflik sosial. Yang pertama, konflik dapat membantu menghidupkan kembali norma-norma lama dan menciptakan norma baru. Yang kedua, konflik merupakan jalan untuk mengurangi ketergantungan antar individu dan kelompok. Yang ketiga, konflik meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok yang sedang mengalami konflik dengan kelompok lain. Yang keempat, konflik memunculkan sebuah kompromi baru apabila pihak yang berkonflik berada dalam kekuatan seimbang. Yang kelima, konflik dapat memperjelas aspek-aspek kehidupan yang belum jelas atau masih belum tuntas ditelaah. Yang keenam, konflik memungkinkan ada penyesuaian kembali norma-norma, nilai-nilai, dan hubungan-hubungan sosial dalam kelompok bersangkutan dengan kebutuhan individu atau kelompok. Yang ketujuh, konflik dapat berfungsi sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan-kekuatan yang ada di dalam masyarakat. Adapun dampak negatif dari konflik. Yang pertama, konflik sosial dapat menimbulkan perpecahan di suatu kelompok sosial yang tadinya bersatu. Misalnya, konflik agama di Maluku pernah memicu perpecahan di masyarakat. Yang kedua, konflik juga dapat berakibat permusuhan dalam masyarakat. Yang ketiga, kekerasan juga dapat menjadi akibat dari konflik sosial. Yang keempat, dampak lain dari konflik adalah perubahan kepribadian. Yang terakhir, dampak yang mungkin terjadi dari konflik adalah jatuhnya korban. Korban di sini dapat berupa harta benda, sarana prasarana, korban luka, bahkan korban jiwa. Di sini ada strategi setiap individu dalam mengatasi konflik. Yang pertama yakni menghindar. Yang kedua yakni memaksa kehendak. Yang ketiga yakni menyesuaikan diri dengan orang lain. Yang selanjutnya yakni tawar-menawar agar masalah cepat diselesaikan. Artinya, kita dapat menyelesaikan suatu masalah itu dengan pikiran yang lebih tenang. Yang kelima yakni kolaborasi. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dengan sedikit materi ini. Terkadang perselisihan akan semakin memperkuat suatu hubungan. Jazakumullah khairan untuk semuanya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.